Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Harapan ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Anak-anak, seperti yang telah kita ketahui, saat ini negara kita berusaha untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Maka dari itu, kita semua harus mendukung segala upaya tersebut agar wabah ini segera berlalu dari negara kita. Anak-anak, ingat hal-hal yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai wabah ini adalah, yang pertama, jangan lupa cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan segala kegiatan. Yang kedua, gunakan masker bila bepergian kemana saja. Yang ketiga, selalu jaga jarak dengan siapapun dan dimanapun. Yang keempat, jaga kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan di mana saja, minum vitamin, dan olahraga secara teratur. Yang kelima, selalu berpikir positif, maka hati bersih, pikiran juga bersih. Anak-anak, hari ini materi kita adalah teks deskripsi. Nah, tujuan kita hari ini yang pertama, mengenali ciri umum teks deskripsi dari segi topik yang dibahas, isi dan aspek kebahasaan. Tujuan kita yang kedua, memahami pengertian teks deskripsi. Yang ketiga, menentukan ciri, isi dan tujuan teks deskripsi. Yang keempat, mengidentifikasi ciri objek, isi dan tujuan teks deskripsi. Sebelum kita membahas lebih jauh teks deskripsi ini, maka kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah pemaparan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Penguraian dengan kata-kata secara mendetail. Selanjutnya, kita lihat teks deskripsi dari bentuknya. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Kita dapat menggambarkan antara lain diri kita sendiri, tempat-tempat wisata yang pernah kita datangi, atau gedung-gedung sekolah, gedung-gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Juga dapat kita deskripsikan tentang pentas-pentas seni yang berhubungan dengan kedaerahan yang ada di tempat kita. Yang kedua, bentuk yang kedua teks deskripsinya, yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Misalnya, cerpen, ada novel, ada lagu, dan ada iklan. Selanjutnya, kita tinjau dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata khusus. Misalnya, kata khusus warna. Maka bisa kita sebutkan macam-macam warna, merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian. Misalnya baik, maka kata umumnya ada ramah, ada lembut, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Maka kita gunakan kata indah. Di situ ada kata elok, mengagumkan, mempesona, dan lain-lain. Yang keempat,
menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misal, kita ambil kalimat, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Maka kata mengelus itu dinamakan menggunakan majas, yaitu majas personifikasi. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Meliputi ada nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Misalnya, nama objek tempat wisata tersebut adalah Goa Tengkorak. Lokasinya Kasungai Batu Sopang. Gambaran umumnya bisa kita masukkan seperti ini. Goa Tengkorak terletak di Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang. Jarak tempuhnya dari sekolah kita SMP 1 Batu Sopang kurang lebih 1 km. Di sepanjang perjalanan kita akan menjumpai berbagai macam tumbuhan dan pepohonan. Walaupun di sana dalam keadaan sepi, tetapi udaranya sejuk dan Goa Tengkorak juga di sekelilingnya ada aliran sungai yaitu Atang Semau. Nah, itu salah satu contohnya. Struktur teks deskripsi bagian kedua, yaitu deskripsi bagian. Yang pertama, memerinci bagian-bagian yang ada di dalam. Maka, yang pertama ini adalah bagian-bagian yang di dalam Goa Tengkorak itu seperti apa saja. Di sana, yang pertama kita lihat ada batuan, yang kedua ada tanah lembab, yang ketiga di sana ada beberapa tengkorak yang terdiri dari bagian kepala, bagian tangan, kaki, dan lainnya. Nah, ini yang dinamakan bagian-bagian. Yang kedua, objek atau rincian dari objek tersebut. Jadi kita di sini yang untuk bagian kedua adalah benar-benar merinci apa saja yang ada di dalam sana. Mungkin itu ada tumbuhan yang lain, mungkin itu ada bagian-bagian yang lain, entah itu kedalaman guanya, entah itu diameternya, lebar, dan sebagainya. Struktur teks deskripsi bagian ketiga yaitu penutup. Memberi kesan umum dari si penulis mengenai objek yang ditulis. Ini adalah kesan yang disampaikan oleh si penulis, yaitu diri kita sendiri. Maka kita dapat menulis seperti ini. Setelah saya berwisata ke Goa Tengkorak, saya merasa di sana tempatnya sejuk, indah, jauh dari keramaian, dan membuat pikiran saya yang tadinya pusing dengan berbagai macam kegiatan, maka fresh seketika. Nah, setelah itu saya bisa menikmati air yang jernih, melihat berbagai macam pepohonan. Maka tempat wisata ini sangat baik untuk refreshing kita di akhir pekan. Nah, ini adalah bagian penutup. Nah, anak-anak, ini yang harus kita coba untuk mengetahui dan kita dapat memahami teks deskripsi ini dengan cara kita deskripsikan dulu diri kita sendiri. Setelah itu, baru kita mendeskripsikan tempat wisata atau tempat lainnya. Anak-anak, sekalian boleh membuka buku paketnya. Di bagian pertama, kita akan menemukan contoh mendeskripsikan keindahan Indonesia melalui lagu. Nah, di situ kalian bisa mengamati ada rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Nah, kalian bisa mengamati kalimat demi kalimat yang ada pada lagu tersebut.
Nah, ini adalah contoh mendeskripsikan melalui lagu, yaitu mendeskripsikan Indonesia. Selanjutnya, kalian akan menemukan kata-kata dan kalimat yang seakan-akan itu asing. Nah, kata-kata dan kalimat inilah yang dinamakan majas. Ada kata melambai-lambai, berbisik-bisik, memuja pulau, raja kelana, nan indah permai. Nah, ini harus kita pahami agar kita dapat mengartikan kalimat demi kalimat atau kata demi kata. Sekarang kita mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks. Seperti yang Ibu gambarkan di bagian awal tadi, jangan sampai kita lepas atau lupa dengan ciri tujuan maupun ciri objek maupun ciri isi. Jadi sebelum kita membuat teks deskripsi, maka kita pahami dulu dari tujuan, objek, dan isi yang ada. Selanjutnya, dari segi tujuan kita dapat menggambarkan, kalau dilihat pantai maka keindahan pantai. Nah, di buku tersebut kalian bisa membaca keindahan pantai Parangtritis. Lalu di teks berikutnya kalian bisa melihat menggambarkan sosok ayah dan juga sosok ibu. Itu dari segi tujuan. Selanjutnya, dari segi rincian, maka kalau kita menggambarkan keindahan pantai Parangtritis, rinciannya adalah ada keindahan fisiknya, ada keindahan pantainya, ada keindahan sore hari, suasana kegiatan orang di pantai. Nah, kalau tujuan kita menggambarkan sosok ayah, maka rinciannya adalah ciri fisik, sifat sabar ayah, dan memberi teladan. Yang ketiga, kalau tujuannya menggambarkan sosok ibu, maka rinciannya adalah ciri fisik, kebaikan sosial, semangat belajar seorang ibu. Sekarang untuk perasaan terhadap objek, perasaan kita atau perasaan si penulis. Kalau untuk menggambarkan keindahan pantai Parangtritis, maka perasaannya adalah ada rasa bangga dengan keindahan pantai Parangtritis tersebut. Kalau tujuannya menggambarkan sosok ayah, maka ada kekaguman dan kebanggaan. Yang ketiga, tujuannya menggambarkan sosok ibu, maka di situ adalah perasaannya ada rasa bangga, ya, rasa bangga memiliki ibu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang jenis teks deskripsi yang contohnya iklan. Maka bisa ditulis, biasanya kalian bisa temukan iklan ini, iklan baris namanya di koran atau di media cetak. Maka di situ hanya tertulis misalnya penjualan rumah. Maka teks deskripsinya seperti ini. Rumah 2 lantai di alamat Panggung Baru, Jalan Sawo, Promkediko, dekat Tambang. Lantai lebar, ya, lebarnya 247, terus tingginya 280, 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, plus dapur, plus kitchen suite, terus ada garasi, ada carport, 2 telepon, listriknya 220 watt, 3 AC, dan harga 725 juta nego. Hubungi nomor 80853 sekian. Nah, ini teks deskripsi dalam bentuk iklan baris atau penjualan rumah. Selanjutnya, ada contoh untuk menggambarkan seseorang. Badannya kurus tinggi, punggungnya bungkuk udang, dadanya cekung, serta kakinya pengkar. Kepalanya besar, tetapi tipis muka, serta suluh pula. Rambutnya yang tinggal sedikit sekeliling kepalanya itu telah putih sebagai kapas di busur.
misai dan janggutnya panjang, tetapi hanya beberapa helai saja, tergantung pada dagu dan ujung bibirnya, melengkung ke bawah. Umurnya lebih dari setengah abad. Matanya kecil tetapi tajam, hidungnya bungkuk, mulutnya besar, giginya hitam, yang mukanya keluar sebagai gigi tupai. Telinganya besar seperti telinga gajah. Kulit mukanya berkerut-kerut dan penuh dengan bekas penyakit cacar. Ini menggambarkan orang yang tua, pernah penyakit cacar, dan menggambarkan orang yang betul-betul menurut kita beda dari yang lainnya. Selanjutnya, ciri bahasa teks deskripsi. Ada sinonim atau kata khusus, ada majas, ada pilihan kata yang emosi kuat, pencecapan panca indera, dan kalimat rincian. Nah, itu anak-anak untuk materi pembelajaran teks deskripsi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian tangkap dan dapat kalian pahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.